selamat malam. Kembali lagi sama gue Diba di Do You Believe It or Not. Kali ini kita dikirimkan cerita lagi, cerita kedua dari Ibu Nurul. Dan ya seperti biasa, gue akan langsung membacakan aja biar gak kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita lagi di sini dengan Ibu Nurul. Pengalaman saya yang pertama kali mendengar dan melihat sosok kuntilanak di sekitaran rumah saya. Kejadian ini saya alami saat saya tinggal di Sukabumi, Cibadak. Dan emang kalau dilihat-lihat struktur bangunannya itu emang rumah Belanda ya. Besar dan halamannya luas banget. Dan itu untuk ditinggalin 5 orang itu udah termasuk luas banget ya. Oke. Saat itu saat di malam kejadian itu malam-malam hujan deras. Dan memang waktu itu posisinya lagi musim hujan, dan pastinya karena lagi musim hujan jalanan sepi banget dan suasana luar rumah saya pun sepi ya, karena itu malam-malam dan hujan deras. Saya mempunyai 4 orang anak, 3 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki yang baru aja lahir waktu itu. Malam itu di rumah cuma saya dan 4 anak saya, termasuk yang bayi. Suami saya lagi kebagian shift siang. Malam itu pas banget, saya ingat malam Jumat Kliwon. Dan bagi kalian yang orang Jawa pasti tahu Kliwon dan sebagainya ya. Dan ditambah malam itu hujan deras. Saya kebangun jam 2 pagi karena anak saya yang bayi ini nangis karena minta susu. Saya udah kasih susu dan dia balik lagi tidur. Tinggal saya yang mau tidur tapi gak bisa tidur, karena emang saya itu tipikal orang yang udah kebangun tapi yang namanya buat tidur lagi itu susah. Jadi ya saya karena bosen, sepi gitu kan, karena hujan malam-malam jam 2 pagi, jadi saya coba nyalain TV dan nyari acara yang bagus. Pas lagi saya coba buat tidur lagi, tapi saya emang sengaja TV saya nyalain dan pakai timer biar nggak sepi aja gitu keadaan rumah. Hujan deras jam 2 pagi, sepi, nggak ada orang lewat. Tiba-tiba saya ngedengar suara perempuan nangis di belakang rumah saya yang posisinya itu kebun dan ada pohon sukun di samping rumah saya. Awalnya ya saya mikir suara apa nih kan? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini jam 2 pagi. Dan makin lama suara nangisnya makin gede. Dan ini udah lumayan lama. Karena keadaan saya makin lama makin takut, ya saya narik selimut, nutupin badan saya dan sambil berdoa istighfar. Karena yang saya takutin itu dia mau ngeganggu anak saya yang masih kecil. Dan akhirnya saya istighfar sampai saya ketiduran. Paginya, tetangga saya pas banget dia lagi ngejemur, dan saya juga lagi ngejemur. Tiba-tiba dia langsung nanya ke saya, "Bu, dengar gak semalam suara nangis?" Ya karena saya dengar, langsung saya jawab, "Oh iya Bu, dengar saya semalam jam 2 pagi. Emang siapa ya Bu yang nangis jam segitu?" Tetangga saya jawab, "Katanya ada kuntilanak nangis karena pohon sukun yang di samping rumah saya itu mau ditebang. Dan karena orang daerah situ udah tahu ada penunggunya si sosok kuntilanak ini,
yang sering nangis dan ketawa. Akhirnya si pohon ini pun gak jadi ditebang karena yang ditakutin pas udah ditebang malah makin ngeganggu orang-orang sekitar. Jangankan kalau udah ditebang, belum ditebang pun sosok ini suka nampakin dan suka nangis. Dan yang paling ganggu, dia itu suka ketawa pas malam-malam. Di lain hari, adik saya yang bernama Anto datang. Dan dia nginap di rumah saya dengan satu keluarganya ya. Dan lagi-lagi, kuntilanak menunggu pohon itu nampakin adik saya. Yang ceritanya, awal itu di rumah saya lagi ngadain acara bakar-bakar keluarga. Dan diadainnya itu acaranya malam. Sampai selesainya jam 12 malam. Karena kita bagi tugas biar cepet selesainya, saya kebagian beresin bekas bakar-bakarnya dan adik saya kebagian cuci piring kotor. Dan karena di dapur itu sebenarnya kebuka dan ada bak cuci piringnya, tempat duduk, dan ada ayunan di pohon duren. Jadi kalau malam-malam tuh ya agak serem sih karena belakangnya itu emang ada balong ikan, pohon-pohon gede semua, dan ada kali. Karena itu malam, adik saya yang tadinya gak ngerasa apa-apa tiba-tiba ngerasa kok dingin di leher, kayak ada yang niupin dan kayak ada yang ngeliatin dari tadi gitu loh. Tapi adik saya itu karena nggak tahu emang ada penunggu pohon itu, jadi dia nggak mikir aneh-aneh. Udah mau selesai adik saya nyuci piring, tiba-tiba adik saya ditampakin sosok perempuan yang lagi duduk di ayunan dengan kaki yang menjuntai dan diayun-ayun, dan rambutnya yang panjang nunduk sampai rambutnya itu nyentuh tanah. Dan yang dilihat adik saya itu bajunya agak dangkal, kayak coklat tanah dan pucet banget. Adik saya yang tadinya udah mau selesai, dia jadi pergi ninggalin dapur itu dan jalan cepet dari belakang ke depan. Sontak ya saya tanya dong, kenapa? Dan dia malah diem aja dan pergi ke kamar dengan mukanya yang pucet. Akhirnya pas saya tanya besokannya, ternyata dia emang ditampakin sosok di pohon itu. Ya mungkin segini dulu cerita dari saya. Nanti kalau ada kesempatan cerita lagi. Maaf juga kalau kurang serem dan kependekan. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.